Pada suatu siang, Rangga hampir menabrak seorang anak kecil. Sang ibu menangis histeris, memohon agar Rangga lebih hati-hati. Alih-alih meminta maaf, Rangga justru memarahi ibu itu. Saat itulah, sang ibu berkata lirih, "Semoga Tuhan menegurmu dengan caranya sendiri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh penonton setia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh pelajaran ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan keangkuhan dunia. Kisah ini bermula dari seorang pria kaya bernama Rangga Wijaya, pengusaha sukses di kota besar. Mobil mewah berganti tiap tahun, rumah megah berdiri di berbagai kota, dan namanya disegani, atau lebih tepatnya ditakuti. Rangga dikenal sebagai pengendara mobil yang arogan. Di jalan raya, klaksonnya lebih sering berbunyi daripada hatinya yang pernah berempati. Baginya, jalan adalah miliknya. Pejalan kaki dianggap pengganggu, pengendara motor hanyalah hambatan kecil. Jika macet, makian meluncur deras dari balik kaca mobil gelapnya. Ia tak pernah menurunkan jendela untuk meminta maaf, apalagi memberi jalan. "Aku bayar pajak mahal," begitu alasannya. Suatu pagi, Rangga melaju kencang di kawasan padat penduduk. Seorang nenek hampir tertabrak saat menyeberang. Bukannya menyesal, Rangga justru tertawa kecil dan memaki. Tak ada rasa bersalah, tak ada takut akan akibat. Kesombongan telah membutakan hatinya. Ia tak tahu, pagi itu bukan hanya menjadi saksi arogansinya, tetapi juga awal dari rangkaian peristiwa yang perlahan akan menghancurkan hidupnya. Sebab, setiap kesombongan pasti ada batasnya, dan setiap kezoliman selalu dicatat, menunggu waktu untuk dibalas dengan cara yang tak pernah disangka. Arogansi yang terus berulang. Hari demi hari, kebiasaan buruk Rangga tak pernah berubah. Setiap kali menyetir, ia seperti berubah menjadi manusia lain, dingin, kasar, dan tak peduli keselamatan orang lain. Beberapa kali hampir terjadi kecelakaan, namun selalu lolos. Hal itu justru membuatnya merasa kebal hukum dan nasib. Di satu sore yang hujan deras, Rangga menerobos lampu merah. Sebuah motor terjatuh karena menghindari mobilnya. Pengendara motor itu terluka, namun Rangga memilih tancap gas. "Urusan kecil," gumamnya. Ia tak pernah berhenti, tak pernah menoleh ke belakang. Berita tentang pengusaha arogan di jalanan mulai tersebar di kalangan warga sekitar. Namun tak satu pun berani menegur langsung. Kekayaan dan pengaruh Rangga menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus. Ia hidup dalam lingkaran pujian palsu dan rasa aman semu. Di rumah, istrinya sering mengingatkan agar Rangga lebih rendah hati. Tapi nasihat itu dianggap cerewet. "Aku sukses karena keras," katanya. Padahal yang keras bukan hanya tekadnya, melainkan juga hatinya yang telah membatu. Tanpa disadari, doa-doa orang yang terzolimi mulai terangkat. Keluhan, air mata, dan rasa takut yang ditinggalkan Rangga di jalanan menjadi saksi bisu. Tak ada yang langsung terjadi, namun waktu terus berjalan. Dan seperti air yang mengikis batu, azab sering datang perlahan, tanpa suara, tanpa tanda, hingga akhirnya menghantam tanpa ampun. Tanda-tanda peringatan. Beberapa minggu kemudian, hidup Rangga mulai terasa aneh. Mobil mewahnya sering mogok tanpa sebab jelas. Rem mendadak bermasalah, ban kerap bocor. Mekanik terbaik pun bingung. Rangga mulai kesal, tapi tetap menganggapnya kebetulan. Suatu malam, Rangga bermimpi berada di jalan gelap tanpa lampu. Dari kejauhan terdengar suara klakson panjang, disusul jeritan minta tolong. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Namun pagi harinya, mimpi itu ia lupakan begitu saja. Kesombongan masih menguasainya. Ia kembali mengemudi dengan ugal-ugalan, bahkan lebih parah dari sebelumnya, seolah ingin menantang nasib. Padahal, tanda-tanda sudah diberikan, hanya saja hatinya terlalu tertutup untuk menyadarinya. Pada suatu siang, Rangga hampir menabrak seorang anak kecil. Sang ibu menangis histeris, memohon agar Rangga lebih hati-hati. Alih-alih meminta maaf, Rangga justru memarahi ibu itu.
Saat itulah sang ibu berkata lirih, "Semoga Tuhan menegurmu dengan caranya sendiri." Kalimat itu sederhana namun menusuk. Rangga terdiam sejenak, lalu pergi dengan wajah merah padam. Ia merasa tersinggung, bukan tersadar. Ia tak tahu, doa orang teraniaya tak butuh teriak. Cukup sampai ke langit, maka jawabannya pasti datang. Musibah pertama. Azab itu mulai nyata pada suatu malam. Dalam perjalanan pulang dari pesta bisnis, Rangga mengemudi dalam kondisi lelah dan emosi. Jalanan sepi, hujan turun tipis. Ia memacu mobilnya tanpa memperhatikan kecepatan. Tiba-tiba, dari arah berbalikan muncul motor tua dengan lampu redup. Rangga membunyikan klakson panjang dan mengambil jalur kanan. Sekejap kemudian, semuanya gelap. Mobilnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Rangga selamat, namun kakinya patah. Motor tua itu jatuh, pengendaranya terluka parah. Untuk pertama kalinya, Rangga terbaring tak berdaya di rumah sakit. Mobil mewahnya ringsek, kebanggaannya hancur. Di ranjang rumah sakit, Rangga mendengar bisik-bisik perawat tentang kelakuannya di jalanan. Ia mulai merasa malu, tapi masih mencoba menyalahkan keadaan. "Aku apes," katanya pada diri sendiri. Namun musibah ini baru permulaan. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin dan akibat perbuatan tak semudah itu hilang. Tuhan belum selesai menegur Rangga, karena kesombongan yang mengakar tak cukup ditegur sekali. Kehilangan yang menyakitkan. Setelah keluar dari rumah sakit, kehidupan Rangga tak lagi sama. Proyek bisnisnya satu persatu bermasalah. Rekan kerja mengundurkan diri, kepercayaan klien menurun. Uang masih ada, tapi ketenangan menghilang. Yang paling menyakitkan, istrinya memilih pergi sementara. Ia lelah hidup bersama pria yang tak pernah berubah. Rangga mulai merasakan seti, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Setiap kali menyetir, meski kini dengan supir, Rangga dihantui rasa takut. Bayangan wajah-wajah yang pernah ia maki muncul silih berganti. Tidurnya gelisah, hatinya tak tenang. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini kebetulan? Atau memang balasan atas sikapnya selama ini? Namun, egonya masih berusaha menyangkal, meski suara hatinya semakin keras. Kesadaran yang terlambat. Suatu hari, Rangga melihat berita kecelakaan tragis di jalan yang sering ia lalui. Seorang pejalan kaki meninggal tertabrak mobil. Ia terdiam lama, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, Rangga menangis. Ia sadar, bisa saja dulu korban itu adalah akibat ulahnya. Hatinya remuk. Ia teringat semua arogansi yang pernah ia lakukan. Rangga mulai mencari ketenangan, mendatangi tempat ibadah, mencoba merenung. Ia ingin berubah, tapi rasa bersalah terus menghantuinya. Penyesalan datang, namun waktu tak bisa diputar kembali. Azab puncak. Saat Rangga mulai mencoba memperbaiki diri, ujian terakhir datang. Dalam perjalanan amal yang pertama kali ia lakukan, mobilnya mengalami kecelakaan hebat akibat remblong di jalan yang dulu sering ia lalui dengan arogan. Rangga selamat, namun kini harus hidup dengan kursi roda. Dokter mengatakan ia tak akan bisa berjalan normal lagi. Inilah azab yang paling terasa. Hidup panjang dalam keterbatasan. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena sadar kesombongan benar-benar telah menjatuhkannya. Kini Rangga hidup sederhana. Kekayaannya banyak disumbangkan. Ia tak lagi menyetir, namun setiap hari mengingat jalanan sebagai saksi dosanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan, sekecil apapun, bisa menjadi awal kehancuran. Jalan raya bukan tempat pamer kuasa, melainkan ruang berbagi keselamatan. Semoga kisah ini menjadi pengingat sebelum azab datang tanpa aba-aba. Aku temukan